Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyad Zaidan, NIM 23111002058. Nah, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas sub CLO 3 kalkulus. Oke, dari nomor 1 terlebih dahulu, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik fx yang dalam kurung berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? A. X sama dengan min 1. B. X sama dengan 0. C. X sama dengan 1,5. D. X sama dengan 2. Jelaskan jawabannya. Oke, untuk jawabannya, jadi X untuk yang bagian A, X sama dengan min 1. A. Jawabannya ialah tidak kontinu, dikarenakan grafik fungsi dari di X sama dengan min 1 memiliki patahan yang memiliki patahan yang perubahannya mendadak. Dikarenakan fungsi tidak kontinu yang dimana diketahui sama dengan min, maka fungsi tidak dapat terdiferensial di titik tersebut. Nah, selanjutnya di bagian X sama dengan 0. B. Kontinu dikarenakan grafik fungsi mulus di sekitar sama dengan 0, tidak, yang dalam kurungnya tidak ada patahannya atau lonjakannya, namun terdapat sudut tajamnya. Nah, dan gradien kirinya yaitu min 1 dan gradien kanannya yaitu 1. Tidak sama sebelumnya dari fx yang tidak diferensial di x sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu yang C, X sama dengan 1,5. Terkontinu atau terkondisi dan terdiferensial. Grafik di sekitar X sama dengan 1,5 mulus tanpa patahan. Nah, tanpa patahan atau sudut tajam. Nah, gradien kirinya sama dengan gradien kanan, yang sehingga fungsi diferensial di X sama dengan 1,5. Jadi yang sesuai dengan gambar yang tersebut ya. Dan selanjutnya yang bagian D, X sama dengan 2, tidak kontinu dan tidak terdiferensial, karena kan tidak dapat patahan di grafiknya. Di bagian gradien kirinya tidak sama dengan gradien kanannya, sehingga fungsinya nggak dapat diferensial di X2 nya. Jadi yang bagian X dari 2 yang ini tidak terdiferensial. Selanjutnya di nomor 2, saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah 2. Tentukanlah A. Turunan fungsi f dalam kurung x. B. Kemiringan garis singgung di titik 1,0. C. Persamaan garis singgung di titik 1,0. D. Persamaan garis normal di titik 1,0. Jadi nomor 2 nya dari turunan fungsinya terlebih dahulu. Di turunan fungsinya fx, fungsinya x sama dengan 1 sama dengan x pangkat 3 kurang 3 kali 3x tambah 2. Turunannya yang jika dihitung seperti ini ya, 3f 1 x f atau x, nah dx dalam kurung x 3 min 3x tambah 2. Nah, yang dihitung jadi 3x tambah 2 min 3. Gradien pada titik 1,0 ya disebutkan di 1k fx. F1 yang dimasukkan angka-angkanya 1 3 ke dalam kurung 1 min 3 yang dilanjutkan 3 min 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi gradien N nya adalah 0. Ini yang nomor A seperti yang 3. Jadi hasil akhirnya 3 min 3 pangkat 2 min 3x, dan bagian B nya untuk gradien ya, untuk gradiennya M sama dengan 0. Lanjut untuk bagian C nya,
persamaan garis singgung yang mana memiliki rumus dari Y kurang Y1 kali M dalam kurung X kurang X1. Yang mana diketahui di titik di X1 dan Y1 nya adalah 1,0. Gradien M nya yang tadi adalah 0. Jadi, lalu disubstitusikan ke rumus Y kurang 0 sama dengan 0 Y kurang dalam kurung X kurang 1. Y yang hitung ya Y kurang 0, 0, jadi Y sama dengan 0. Persamaan kesinggung ya 0. Lanjut ke bagian bagian 3A nya. Bagian ini terlupa, jadi saya lewatkan terlebih dahulu untuk nomor 3. Untuk nomor 3. Jadi nomor 3 seperti ini. A bergerak naik dari ke kontinu positif F, yang mana adalah turunan pertama dari fx-nya dari 3A tersebut. Oh ya, saya lupa jawab untuk menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Jadi suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3 f sama dengan f pangkat x pangkat 1/3 x pangkat 3 kurang 1/2 x pangkat 2 kurang 2x plus 1. Jawablah beberapa kondisi sebagai berikut. A. Kapan benda tersebut bergerak naik? B. Kapan benda tersebut bergerak turun? Kapan lintasan dari benda tersebut terkong ke atas? Kapan lintasan dari benda tersebut terkong ke bawah? Tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Jadi, untuk bagian A-nya, bergerak dari naik kotik F dalam kurung X yang mana lebih besar dari 0. Jadi karena akan lebih besar, jadi dia dibilang positif. Fx-nya adalah turunan pertama dari fx. Fx-nya sama dengan x pangkat 2 kurang x pangkat 2. Yang artinya fungsi dari nilai ini sini nih, yang selakaikan ekspor faktorisasi menjadi ini, yang artinya fungsi x-nya naik di internal x kurang dari min 1 dan x kurang lebih besar dari 2. Jadi bergerak naik. Dan yang ke B, bergerak turun ketika fx-nya adalah negatif. X2 min X min 2, fx kurang dari 0, berarti X2 min X min 2 kurang dari 0. A yang mana dalam kurung X per 2 kurang 2, X tambah 1 dan min 1 kurang dari X kurang dari 2, yang artinya fungsi dari fx turun di interval min 1 kurang dari X kurang dari 2. Yang lanjutannya C, dekat cekung ke atasnya ketika fx-nya itu lebih besar dari 0. Fx-nya dari D per dx fx dalam kurung fx sama dengan D per dx dalam kurung x pangkat 2 min x min 2. Yang mana di semuanya jadi min 2x min 1. Syaratnya dari fx tadi, fx kurang sama lebih besar dari 0. Jadi 2x nya min 1 sama 0 jadinya, dan setelah diproses dari x sama dengan setengah. Jadi fungsi fx tipe ke atas pada interval x sama s lebih besar dari 1,5. Nah,
Bentar, saya ulang dulu karena kan oke. Eh, ada masalah teknis pada Google Meet-nya kok sendiri. Ini saya lanjut. Oke, untuk nomor 3-nya lanjut ke bagian D. Cekung ke bawah ketika dikarenakan fx-nya kurang dari 0. Jadi ininya negatif. Tadi syarat dari ininya fx-nya 2x min 2. Nah, dari yang ini syaratnya menjadi fx kurang dari 0, 2x min 1 kurang dari 0, x kurang dari setengah. Jadi fungsinya ya jadi hasil akhirnya ini sama semuanya seperti D, C. Terima kasih.